Secara umum juga Nasara terbagi juga menjadi kaitan antara Allah Subhanahu wa taala dan Isa juga terbagi menjadi 3 mazhab ya secara umum ya. Ada namanya mazhab Nusturiyah. Ada namanya Yaqubiyah. Yang konon disebut Nusturiyah ini lebih akdam daripada Yaqubiyah, lebih tua daripada mazhab Yaqubiyah. Bedanya di mana? Nusturiyah menganggap Isa terdiri atas 2 tabiat, tabiat yaitu Tuhan dan manusia. Sehingga mereka mengatakan Nabi Isa itu manusia. Maryam melahirkan manusia, namun Allah halla fi Isa. Allah menempati Nabi Isa. Kata mereka, Allah menempati Isa, Nabi Isa alaihissalam sebagaimana air menempati gelas. Dari sini mereka berpendapat tidak boleh Maryam dikatakan ibunda Tuhan, enggak boleh. Mereka mengatakan Maryam tidak boleh dikatakan ibunda Tuhan. Jadi mereka sederhana. Maryam melahirkan manusia seperti biasa. Melahirkan manusia baru kemudian Allah menempati Nabi Isa. Ini Nusturiyah. Yaqubiyah mereka mengatakan Isa dzu tabiatin wahidah. Isa itu satu tabiat. Yang tabiat itu Tuhan sekaligus manusia. Maksudnya apa? Mereka mengatakan Allah bukan menempati. Menempati mereka coret. Mereka mengatakan Allah bersatu dengan Isa sebagaimana susu bersatu dengan kopi, jadilah kopi susu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Sudah ini satu yang baru namanya kopi susu. Jadi mereka mengatakan ini Yaqubiyah menurut sejarah datang belakangan setelah Nusturiyah. Ya. Dua-duanya berlebihan tentang Isa. Satu menganggap Allah menempati Isa, satu mengatakan Tuhan dan Nabi Isa bersatu menjadi satu kesatuan. Ya, Isa itu ya Tuhan yang manusia sekaligus. Tidak boleh dikatakan manusia, tidak boleh mengatakan yang ini mengatakan tidak. Makanya ini agak bingung juga. Kalau ini dia agak lebih ngawurnya kurang maksudnya, bukan lebih logis tapi ngawurnya kurang. Karena mereka mengatakan Maryam tidak boleh dikatakan ibundanya Tuhan karena dia melahirkan manusia. Waktu Nabi Isa disalib, Nabi mengatakan, "Ya Ilya lima syabaqtani, wahai bapak kenapa kau tinggalkan kami?" Bagi Nusturiyah menjelaskan mudah, Allah lepas dari Isa, selesai. Ya, tapi bagi yang Yaqubiyah bingung. Dia Tuhan, dia sekaligus manusia. Kenapa Tuhan ngomong sama dirinya sendiri, wahai bapak? Ya, bagi Tuhan, kenapa kau tinggalkan Tuhan? Gitu kan? Saya pernah dulu dialog waktu saya masih SMA dengan salah seorang dari mereka. Saya bilang, karena kebanyakan orang sekarang meyakini ini. Orang sekarang, Nasrani sekarang meyakini apa? Yaqubiyah, bahwasanya Tuhan dan Isa itu bersatu. Dan saya pernah dialog, saya masih bahlul juga ya. Saya ngomong, gimana dalam Injil dikatakan Nabi Isa berkata, ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Lah saya bilang, berarti yang meninggalkan dan ditinggalkan dua hal yang berbeda. Kenapa Anda mengatakan satu, padahal ini ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan? Kata dia, enggak, itu sifat ketuhanannya ngomong dengan sifat kemanusiaannya. Jadi kita bilang, kamu kenapa tinggalkan kamu? Gitu. Dia bingung juga. Ya. Tapi dua-duanya sama-sama ngawur ya. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bantahannya dalam Tatmuriyah, dalam Majmu' Fatawa, dia sebutkan waktu dia membantah firqah Hululiyah, Ittihadiyah, ya, Ibnu Arabi dan teman-teman yang mengatakan Allah bersatu dengan alam semesta, Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Kata Ibnu Taimiyah, wong yang mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa saja dikafirkan oleh Allah. Yang mengatakan Allah menempati Isa saja dikafirkan oleh Allah, apalagi yang mengatakan Allah menempati seluruh alam. Lebih kafir lagi, paham? Apalagi yang mengatakan Allah bersatu dengan banyak orang, lebih kafir lagi.
Yang bersatu dengan makhluk mulia saja Isa dikafirkan oleh Allah. Nabi Isa mulia atau tidak? Mulia. Tatkala orang mengatakan Allah menempati Isa, ini kelihatannya memuliakan Isa tapi merendahkan Allah. Berarti Tuhan butuh kepada Nabi Isa. Tuhan harus menurunkan levelnya menjadi manusia. Akhirnya Isa lapar, Tuhan ikut lapar. Paham? Berarti kan Tuhan menurunkan levelnya dan ini perendahan terhadap Allah, maka dikafirkanlah orang Nasara. Sekarang muncul baru di antara madhabnya Nasara namanya Al-Muwahhidun. Ini saya masih perlu bahas lagi. Ahli tauhid dari kalangan apa? Nasara. Dan ini saya punya teman namanya Tahir Wahid. Dia dari Amerika, dari Philadelphia kalau tidak salah, dari Amerika, dan dia punya disertasi judulnya ini Al-Muwahhidun minan Nasara, ahli tauhid dari kalangan Nasara. Jadi mereka meyakini Isa adalah rasul sebagaimana keyakinan umat Islam. Tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Paham? Cuma dia meyakini Isa adalah apa? Rasul, selesai. Namun mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini banyak sekarang di dunia juga. Oleh karenanya kawan saya itu mengumpulkan buku-buku mereka dalam bahasa Inggris dari berbagai macam negara. Kemudian dia baca, kemudian dia ingin menyimpulkan apa keyakinan mereka. Tapi saya belum dapat, teman saya belum minta untuk mengirim kepada saya. Suatu saat saya ingin baca ya. Jadi itu disertasi S3 teman sekelas saya di Universitas Islam Madinah, judulnya Al-Muwahhidun minan Nasara, ahli tauhid dari kalangan Nasara, salafinya Nasara. Kalau kita mau gambar, tapi bukan ya maksudnya. Ya benar, salafnya Nasara, para Hawariyun ahli tauhid atau tidak? Ahli tauhid, mereka tidak berbuat syirik. Baik. Dari sini kita tahu bahwasanya mereka gulu terhadap Nabi Isa dengan berbagai macam model gulu mereka, dan mereka khilaf dengan khilaf yang begitu panjang lebar. Yahudi juga gulu dalam Uzair, dan kita orang Islam dilarang untuk gulu dalam agama.